Kisah ini membuka perjalanan emosional yang mendalam melalui pengalaman dua individu dari latar belakang berbeda yang ditakdirkan untuk saling bersinggungan. Kisah ini berdasarkan kisah nyata yang inspiratif, berlatar tahun 1994 dengan judul Ordinary Angel. Sebuah film asal Amerika yang tayang pada 23 Februari 2024 dan disutradarai oleh John Gunn serta ditulis oleh Meg Tilly dan Kelly Fremont Craig. Ed Smith, seorang suami yang penuh cinta, harus kehilangan istrinya Teresa hanya 5 tahun setelah kebahagiaan luar biasa menyambut kelahiran putri mereka, Michelle, yang saat ini berusia 5 tahun dan sedang sakit parah. Di tengah kekalutannya, datang seorang wanita pecandu alkohol bernama Sharon Stevens yang bersikeras ingin membantu keluarga Ed. Lalu bagaimana kisahnya? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film ini dimulai dari sebuah rumah sakit ketika Ed Smith dan istrinya Teresa menyambut bayi perempuan mereka yang baru lahir. Awalnya Ed ingin menamai bayi mereka Yuda. Namun setelah Teresa menyebut nama Michelle, Ed pun akhirnya setuju dan mereka memberi nama Michelle yang berarti hadiah dari Tuhan. Nice try. Now focus. Stop. Michelle. It's a gift from God. Okay. Michelle it is. 5 tahun berlalu, pada tahun 1993, Ed duduk di samping Teresa yang terbaring tak sadarkan diri di rumah sakit. Perawat memberitahu Ed bahwa istrinya dalam kondisi kritis dan akan segera meninggal. Ed berjanji pada Teresa untuk merawat kedua putri mereka saat Teresa mengembuskan nafas terakhir. Sementara itu, di Louisville, Kentucky, seorang penata rambut bernama Sharon Stevens mencoba melarikan diri dari realitas melalui minuman keras dan pesta liar di sebuah bar bersama sahabatnya yang bernama Ross. Ross yang mengkhawatirkan kebiasaan minum Sharon yang berlebihan mencoba untuk memperingatkan Sharon. Namun Sharon terus minum dan berdansa di atas bar hingga terjatuh dan kepalanya terbentur. Keesokan harinya, Sharon bangun dengan rasa pusing dan langsung menuangkan orange juice dicampur dengan minuman alkohol. Saat keluar kamar, dia terkejut mendapati Ross sudah menunggunya di ruang tamu dengan ekspresi penuh ketegasan. Well, good morning. Ross yang semakin prihatin dengan keadaan sahabatnya memutuskan untuk mengambil tindakan tegas. Ia memaksa Sharon untuk menghadapi kenyataan dan mulai mencari bantuan untuk mengatasi kecanduannya. You drive me home? I did. Took a little bit. Come on, get your shoes. Waffle House? No. Oh, it's official. She's worried. Come on, get your shoes. This is me not allowing you to become your mother. Dengan enggan, Sharon mengikuti Ross ke pertemuan alkoholik Anonymous. Namun di sana bukannya terbuka terhadap masalahnya, Sharon malah menyangkal kecanduannya dengan berbohong kepada kelompok bahwa dia bukan seorang pecandu alkohol. Anyone here for the first time? My name is Sharon, and I'm not an alcoholic. I'm just a pissed off hairdresser. Di sebuah minimarket saat sedang belanja minuman dingin, Sharon melihat berita utama di surat kabar lokal tentang Michelle Smith, putri Ed dan Teresa yang berusia 5 tahun. Berita tersebut menyebutkan bahwa Michelle sedang menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan untuk sebuah penyakit yang jarang terjadi. Sharon khawatir Michelle mungkin menderita penyakit Wegener granulomatis, penyakit langka yang pernah merenggut nyawa Teresa. Di tempat lain, Ed tengah berdiri di depan cermin dan sedang bersiap untuk pemakaman Teresa. Tak lama Michelle dan Ashley, putri Ed yang berusia 8 tahun, masuk ke kamar. Ed mengangkat Michelle yang mulutnya belepotan penuh dengan lipstik. Dan saat membantu Michelle membersihkan wajahnya, Ed melihat ruam yang muncul di lengan Michelle. Sementara itu di dalam mobil, Sharon sedang membaca koran yang menyebutkan bahwa Michelle didiagnosa menderita artesia biler, sebuah penyakit hati langka yang menyerang bayi, di mana saluran empedu tersumbat dan empedu menumpuk di hati. Penyakit ini mengancam jiwa, tetapi dengan pengobatan, sebagian besar bayi dapat bertahan hidup hingga dewasa. Sharon yang merasa kasihan dengan Michelle segera bergegas menghadiri pemakaman Teresa. I had the perfect words to say to you in this moment. But I can tell you this. Setelah upacara pemakaman usai, Sharon mendekati Michelle dan Ashley dengan hati-hati.
mencoba membuka percakapan. Di kejauhan, Ed memperhatikan gerak-gerik Sharon dengan penuh curiga. Sebagai orang asing di tengah keluarga yang sedang berduka, kehadirannya tentu mengundang tanya. Ed pun menghampiri Sharon dan bertanya, apakah dia teman Teresa. Dengan nada tenang, Sharon menjelaskan bahwa dia sebenarnya hanya berjalan-jalan dan secara tak sengaja membaca berita tentang pemakaman Teresa di surat kabar. Dorongan hatinya untuk mengucapkan belasungkawa membawanya ke sana. Merasa simpati, Sharon mencoba menawarkan bantuan kepada keluarga tersebut. Tapi Ed dengan sopan namun tegas menolak. Menyadari bahwa keberadaannya tak diterima, Sharon pun memilih untuk pergi. Di salon tempat Sharon bekerja bersama Rose, dia menceritakan tentang kedatangannya di pemakaman Teresa. Sementara Rose merasa heran, namun Sharon terus menjelaskan bahwa dia merasa terhubung dengan kisah keluarga Smith dan merasa kasihan dengan kondisi Michelle yang tanpa ibu. Dan Michelle saat ini membutuhkan transplantasi liver, sementara keluarganya sedang kehabisan uang untuk biaya rumah sakit. Then I heard people saying the family's blood dry from all the hospital bills. Think I'm supposed to give them the money for the transplant. Dia pun bertekad mengumpulkan dana untuk membantu membiayai perawatan medis Michelle. Sementara itu Ed yang baru kembali ke rumah. Dia masuk ke kamar anak-anaknya untuk memastikan mereka sudah tidur. Michelle yang saat itu belum tidur bertanya pada Ed apakah ibunya ada di surga. Dan Ed yang kesulitan menjelaskan kenyataan tentang kematian pun hanya mengangguk. Lalu menunjuk dada Michelle sambil bilang, dia ada di sini. Where's Mommy? Mommy said she was in heaven. Is that true? She's in here now. Ed yang masih merasa sedih kemudian keluar untuk memperbaiki kotak surat yang di situ ada bekas telapak tangan Ed, Teresa, Ashley, dan Michelle. Tampak kesedihan di wajah Ed. Sementara ibunya yang bernama Barbara memandang Ed dari dalam. Suatu hari Ed yang sedang memperbaiki atap rumah mendengar berita peringatan tornado yang memaksa Ed untuk segera berbenah dan mengajak keluarganya berlindung di ruang bawah tanah. Turning to the weather in other Kentucky border. Conditions are right, so be prepared, folks. This is what we call... Saat sedang membaca cerita di ruang bawah tanah, tiba-tiba Ed melihat mata Michelle menguning. Dia kemudian nekat membawa Michelle ke rumah sakit meski sedang terjadi badai. Saat itu Barbara sudah memperingatkan Ed bahwa Ed tidak akan bisa sampai ke rumah sakit karena menurut Barbara semua jalan sedang ditutup akibat tornado. Tapi Ed tidak memperdulikan peringatan Barbara dan kemudian pergi bersama Michelle. Sementara Ashley ditugaskan menjaga Barbara. We're gonna have to go. What is it? Horizon, no, nothing. Everything's gonna be fine. You stay with me. I love you. No, but how is it because? Di rumah sakit setelah mendapatkan perawatan, Michelle yang tidak bisa tidur meminta Ed untuk menyanyikan lagu yang biasa dinyanyikan oleh Teresa. Ed pun menyanyikan lagu belly song atau lagu perut sambil mengusap perut Michelle. Setelah Michelle tidur, Ed menemui dokter, dan dokter memberitahu bahwa kondisi Michelle semakin memburuk dan segera membutuhkan transplantasi hati. Dokter menjelaskan bahwa Michelle tidak akan bertahan hidup lebih dari setahun tanpa transplantasi. Sayangnya, saat ini Michelle berada di urutan ke-6 dalam daftar tunggu transplantasi liver, yang artinya hal ini biasanya membutuhkan waktu lebih dari setahun atau lebih tepatnya 2,5 tahun. Namun dokter mengatakan bahwa Ed jangan berhenti berharap dan bersiap-siap dengan apapun yang akan terjadi. Setelah keluar dari rumah sakit, Ed tidak dapat membayar tagihan karena tidak memiliki asuransi kesehatan dan beberapa kartu kreditnya pun ditolak. Dan ini akan masuk ke dalam catatan tagihan Ed. Sorry. Do you have a debit card maybe? Dari televisi diberitakan bahwa akibat dari serangan tornado semalam mengakibatkan kerusakan parah di beberapa rumah. Sementara di tempat lain, Sharon yang saat itu sedang mengadakan penggalangan dana di salonnya, dia berhasil mengumpulkan uang sebesar $3.254. Dia lantas mengatakan pada Rose bahwa dia berniat untuk mengurangi kebiasaan minumnya. $3,254. I'd say let's get a drink to celebrate, but well, it was a wake-up call. I'm gonna stop drinking so much. Sementara itu di rumah, Ed yang baru saja pulang berbelanja bulanan ditanyakan oleh Barbara soal mie yang seharusnya Ed beli. Namun Ed mengaku kalau dia lupa. Dan dia kemudian marah saat didesak oleh Barbara. Di kamar Ed menjelaskan bahwa dia tidak memiliki cukup uang untuk membayar separuh dari daftar belanjanya. Dan Barbara mencoba untuk menguatkan Ed supaya tidak kehilangan keyakinannya.
Ketika sedang asik mengobrol, tiba-tiba Ashley datang dan mengatakan kalau ada wanita dari pemakaman ibunya ada di depan rumah mereka. Wanita itu adalah Sharon. Saat itu Sharon datang ke rumah Ed dan memberikan uang hasil penggalangan dana serta menjelaskan bahwa dia dan temannya telah mengumpulkan dana untuk Michelle. Ed yang saat itu berniat akan menolak pemberian Sharon tiba-tiba dihentikan oleh Barbara yang langsung mengajak Sharon untuk makan malam karena dia percaya bahwa doa mereka telah dijawab. Saat makan, Sharon tanpa sengaja melihat tumpukan tagihan rumah sakit di atas meja. It's excellent. I haven't had a home-cooked meal in forever. Eating for. Lalu besoknya Sharon mencoba menghubungi bagian penagihan untuk menanyakan hutang-hutang Ed. Dia mengaku sebagai saudara sekaligus akuntan Ed. Dari situlah dia tahu Ed berhutang sebesar $432.000. Hi. Yeah, can I talk to your billing department, please? Edward Schmidt. I'm his accountant. I'm his sister and his accountant, both. Sharon pun akhirnya mendatangi rumah Ed kembali dan bersikeras membantu Ed menyelesaikan masalah keuangannya. Meskipun saat itu Ed merasa tidak nyaman. Meski begitu, Sharon tetap bergegas untuk memeriksa surat-surat tagihan Ed dan meyakinkan bahwa ini bukan soal Ed, tapi soal Michelle. Well, you're gonna have to get comfortable being uncomfortable because this ain't about you, it's about your little girl. Suatu hari Sharon datang lagi ke rumah Ed dan membawakan bingkisan untuk Michelle dan Ashley. Di situ Ed bercerita pada Sharon bahwa dia telah membuat proposal bisnis untuk memulai usaha perbaikan atap. Karena menurutnya permintaan perbaikan atap yang meningkat pasca tornado akan membutuhkan banyak tenaga ekstra. Setelah membaca proposal Ed yang menurutnya buruk, Sharon pun membantu Ed untuk menyempurnakan proposal, mencetaknya menjadi brosur supaya menjadi lebih profesional. Idea and a very bad presentation. Girls, you got a camera? Girls, help your daddy out. Sharon kemudian menemani Ed saat presentasi ke perusahaan atap. Berkat keahlian Sharon dalam bernegosiasi, di mana Sharon menawarkan bahwa Ed akan menyelesaikan setengah dari 100 atap rumah yang harus diselesaikan sebelum musim dingin. Yang artinya Ed harus menyelesaikan 50 atap rumah. Ed pun diterima menjadi bagian perusahaan perbaikan atap. Namun di sini, Ed harus mencari kru sendiri. How many of those do you think you can handle? How about we take half of them? 50 roofs by December. That's Sementara Ed mulai sibuk bekerja, di sisi lain, Sharon tetap berkeliling untuk mengumpulkan donasi untuk biaya pengobatan Michelle. Good news is we made over $11,000 this month. Bad news is with the hospital visits and the new medication, $13,000. Suatu hari saat pulang ke rumah setelah bekerja, Ed mendapati Barbara yang mengalami cedera di pergelangan kaki karena berlarian dengan anak-anak Ed. Tapi untungnya, Sharon menawarkan bantuan ekstra di rumah. Saat masuk ke kamar anak-anaknya, Ed melihat Sharon sedang mengajarkan Michelle dan Ashley cara memakai makeup. Namun Ed justru marah dan menyuruh anak-anaknya untuk segera mencuci muka. Ed marah karena menurutnya Sharon sudah melanggar batasan, karena makeup yang digunakan ternyata adalah milik Teresa. Sharon menjelaskan bahwa dia hanya mencoba melakukan hal yang baik untuk anak-anak dan mengalihkan pikiran mereka dari kesuraman. Tapi Ed malah menjawab kalau dia tidak ingat pernah meminta saran pengasuhan. Sharon pun pergi, namun sebelum pergi, Sharon mengatakan bahwa terlepas dari apa yang Ed pikirkan, Ed tidak sendirian. Despite what you may think, Ed, you're not alone here. Terluka karena pelakuan Ed, Sharon pergi menemui putranya yang bernama Derek, yang merupakan anggota band di sebuah kafe. Namun tampaknya Derek tidak senang melihatnya dan marah karena rasa kecewa akibat Sharon tidak pernah memperhatikannya dan tidak pernah berusaha menyembuhkan kecanduan alkoholnya. Sharon mencoba menceritakan kalau saat ini dia sedang menggalang dana untuk membantu pengobatan seorang gadis kecil. Tapi Derek malah mengusirnya dan bilang kalau kasihan dengan gadis itu karena mengandalkan Sharon. That girl, I feel sorry for her because she's counting on you for help. Untuk menghilangkan kekecewaannya atas perlakuan Ed dan Derek, Sharon pergi ke bar dan kembali mabuk-mabukan. Suatu malam, Michelle terbangun dan berteriak memanggil Ed karena gatal dan sakit perut. Melihat anaknya yang kesakitan, Ed panik, lalu segera membawa Michelle ke rumah sakit. Di rumah sakit, Ed yang bingung dengan kondisinya pun akhirnya menelepon Sharon dan memintanya datang ke rumah sakit untuk mengantarkan Ashley ke sekolah. Karena Barbara saat itu masih sakit sehingga tidak bisa menyetir.
Keesokan harinya saat sudah di rumah, Sharon meminta Ed untuk istirahat sejenak dari pekerjaan. Awalnya Ed menolak, tapi setelah mendengar bahwa Michelle dan Ashley ingin bermain roller skating dan melihat kalau anak-anaknya sangat antusias, Ed pun setuju. Jadi mereka berempat, Ed, Michelle, Ashley, dan Sharon kemudian pergi bermain roller skating bersama. Saat sedang duduk berdua dengan Sharon sambil mengawasi anak-anaknya bermain, Ed akhirnya mengucapkan terima kasih atas bantuan Sharon sambil menanyakan tentang kehidupan Sharon. Meski tidak suka menceritakan tentang kehidupannya, Sharon pun kemudian berkata bahwa suaminya meninggalkannya sehingga Sharon harus menjadi ibu tunggal. Malam itu setelah bermain dengan keluarga Ed, Sharon menangis di kamar sambil menelpon Derek. Melalui pesan suara, dia mengucapkan selamat ulang tahun sambil memandang foto masa kecil Derek. Sharon menyesali semua yang telah terjadi antara dia dan Derek. Untuk menghilangkan kesedihannya, Sharon pun mabuk berat. Suatu pagi Sharon datang kembali ke rumah Ed dan menyarankan agar Ed menjual rumahnya. Mendengar saran dari Sharon, Ed menolak karena Ed tidak ingin putrinya tahu kalau rumah peninggalan ayah Ed harus dijual untuk membayar agensi penagihan utang. Okay, I've been doing some looking around. Look, I found movers who'll donate their services. $26,000 in cash. I'm not selling the only house my daughters have ever known, the house my father built, so we can give the money to some collection agency. Tidak putus asa, Sharon lalu menemui 3 eksekutif rumah sakit untuk meminta mereka menghapus biaya perawatan keluarga Ed. Awalnya mereka meremehkan permintaan Sharon. Namun setelah berbagai cara dilakukan dan negosiasi yang cukup alot, akhirnya Sharon berhasil membuat mereka menyetujuinya. Sampai di rumah, Sharon menceritakan semuanya pada Ed. Mendengar hal ini, Ed pun tak kuasa menahan air matanya. Kini Ed tidak perlu lagi memikirkan tagihan rumah sakit dan tidak perlu menjual rumahnya. Suatu malam, Sharon yang saat itu sedang membantu menjaga anak-anak harus mendapati Michelle yang muntah darah dan kembali harus dilarikan ke rumah sakit. Ed yang saat itu sedang lembur pun dikabari dan terpaksa harus meninggalkan pekerjaannya. Kabar baik datang, Michelle naik ke peringkat pertama daftar tunggu transplantasi hati. Namun Ed diberitahu dokter bahwa Michelle hanya memiliki waktu 4-6 minggu untuk tetap hidup jika tidak ada organ yang cocok. Mendengar itu, Ed hanya bisa menunduk lemas. Dokter juga menyarankan agar keluarga Smith menyewa pesawat pribadi agar mereka dapat segera terbang ke Omaha, Nebraska, rumah sakit terdekat yang jaraknya 1127 km dengan perjalanan 10 jam jika ada liver yang tersedia. Karena liver hanya bisa bertahan selama 6 jam. Mendengar itu semua, Ed semakin panik. Di tengah kepanikan Ed, Sharon berjanji pada Ed bahwa dia akan mencarikan pesawat. Besoknya Sharon pun segera menghubungi para eksekutif lokal yang memiliki akses ke pesawat. Dengan keramahan dan keahliannya dalam bernegosiasi, Sharon akhirnya berhasil memikat para asisten eksekutif dan mengamankan 5 pesawat yang bersedia membantu. Sharon pun segera mengabarkan hal ini ke Barbara. Namun mendengar itu, Ed justru meminta Sharon untuk berhenti mengumpulkan dana dan meninggalkan keluarganya. 3 minggu sebelum Natal, Michelle diam-diam memberikan hadiah kepada Ashley. Ashley menolak hadiah itu dan mengatakan agar Michelle memberikannya saat Natal. What's that for? Give it to me again on Christmas, okay? Belakangan Ashley bertanya kepada Ed, apakah Michelle akan meninggal? Hal ini membuat mereka berpelukan erat. Suatu malam saat melihat acara televisi, Sharon terfikir untuk menghubungi berita lokal dan mengatur agar pembawa acara mewawancarai Michelle. Ed yang saat itu sedang bekerja dikabarkan oleh temannya tentang wawancara itu. Dia pun segera pulang ke rumah dan kesal karena Sharon membawa orang asing untuk mengeksploitasi kondisi mereka dan meminta Sharon untuk mematikan kamera serta menyuruh mereka pergi. Lalu Ed pun segera kembali ke tempat kerjanya. Barbara yang tahu kekecewaan Sharon segera meminta maaf dan meminta Sharon untuk menjaga anak-anak sehingga Barbara bisa pulang. Namun saat Ed pulang larut malam, ia mendapati Michelle sedih karena Sharon mabuk berat dan tergeletak di halaman belakang. Ed membangunkan Sharon lalu memintanya pergi dan melarangnya mendekati anak-anak lagi. Sharon meminta maaf dan mengakui bahwa masalahnya berasal dari sang ibu yang membuatnya merasa tidak berharga.
Meskipun bersimpati, Ed tetap memanggil taksi untuk Sharon meninggalkan rumah. Suatu hari Sharon ditemani oleh Ross menghadiri pertemuan Alcoholics Anonymous dan akhirnya mengakui kecanduan alkoholnya. I'm Sharon, and I am an alcoholic. Hari Natal tiba, dan Michelle kembali memberikan hadiah kepada Ashley sebuah bintang laut yang dibuat sendiri oleh Michelle. Sementara itu Sharon mencoba menghubungi Derek, meninggalkan pesan suara terakhir untuknya, mengucapkan selamat Natal, dan menceritakan bahwa dia sedang berusaha untuk sembuh. 17 Januari 1994, badai salju terparah melanda kota. Hal ini menyebabkan seluruh kota tertutup salju, termasuk jalan dan rumah-rumah penduduk. Sementara di berita di TV menjelaskan bahwa badai salju akan berlangsung cukup lama dan meminta seluruh penduduk untuk tetap tinggal di rumah. Suatu sore, saat sedang menyiapkan obat untuk Michelle, Ed mendapatkan telepon dari rumah sakit yang mengabarkan bahwa mereka telah menemukan donor hati untuk Michelle. Ed dan Michelle harus berangkat ke Oklahoma. Di tengah ketakutannya, Barbara mengingatkan Ed bahwa saat ini cuaca sedang buruk dan meminta Ed untuk melepaskan donor liver itu. Ed jelas menolak. Menurutnya, jika tidak sekarang, maka Michelle akan meninggal. Jadi meski cuaca berbahaya, Ed bertekad membawa Michelle ke rumah sakit di Oklahoma. Ed kemudian menelpon Sharon untuk meminta bantuan dan menceritakan kalau waktunya hanya 6 jam. Sharon kemudian menghubungi Ross dan memintanya untuk menghubungi petugas patroli jalan raya untuk mencari rute menuju bandara. Setelah itu Sharon segera menghubungi para pemilik pesawat pribadi. Sementara keluarga Ross membantu merencanakan rute berkendara ke bandara, Sharon membujuk bandara untuk dibuka saat pilot menyatakan kesediaannya terbang. Di tempat lain, Ed dan Michelle sudah bersiap-siap untuk berangkat. Saat itu salju masih turun dengan lebat, dan ada berita bahwa rute yang akan dilewati oleh Ed, yaitu Canyon Creek, harus ditutup karena ada kecelakaan truk. More bad news from the highways, more closures. On 265, Watterson Expressway, and a big rig jackknife on Canyon Creek closing traffic in both directions. Please be careful out there tonight. Sementara Ed terus berjuang mencari jalan menuju bandara, Sharon juga berusaha menghubungi stasiun berita agar mereka bisa meminta bantuan helikopter. Can't get through. How about we get over? Over? What do you mean? Sharon Stevens on line 4. Oh, put her through. Thank you. The airport are closed and her only hope now is a helicopter. Ed yang dengan sekuat tenaga berusaha mencari jalan, tetapi tetap tidak bisa melewati badai salju dan harus menangis histeris ketika ada batang pohon yang menghalangi jalannya. Padahal saat itu bandara sudah cukup dekat. Hold on. Saat Ed sudah hampir menyerah dan ingin kembali ke rumah, seorang pilot helikopter tiba-tiba menelepon kantor berita dan menawarkan bantuan. Namun ada sedikit masalah yang harus segera diselesaikan. Helikopter membutuhkan landasan 30 kali 30 meter untuk mendarat. Untungnya saat itu pendeta Dave yang juga mendengarkan berita segera menelepon kantor berita untuk memberikan area depan gereja sebagai landasan helikopter dan meminta seluruh warga kota yang mendengarkan untuk membantu membersihkan area gereja. Seluruh warga, termasuk Derek, bahu-membahu membersihkan tempat parkir gereja agar helikopter bisa mendarat. Sementara itu di tengah derasnya badai salju, Ed yang saat itu sudah putus asa, dia memeluk Michelle sambil menangis. Ed mengatakan kalau dia sayang banget sama Michelle dan mengatakan kita akan pulang. Daddy loves you so much. Tapi sebelum Ed pulang, dia harus menelepon rumah sakit untuk mengabarkan bahwa dia terjebak di badai salju. Namun di tengah kegalauannya, tiba-tiba 2 orang teman Sharon datang untuk menjemput Ed dan mengabarkan kalau ada helikopter yang menunggunya di gereja. Hold on, doctor. Daniel Bronco! In the truck, I got a call, Sheriff. Where we headed? I'll follow you. Southeast Christian Church. Away. We're gonna have to go off-road. Saat itu Sharon yang sedang berusaha membersihkan salju melihat Derek, dan mereka pun berpelukan saat Derek memaafkan Sharon. I got your message. Got all. Ed dan Michelle sampai di gereja tepat saat helikopter datang ke gereja. Tetapi helikopter mengalami kesulitan mendarat karena kondisi yang gelap.
Berkat ide dari Ed untuk menyalakan semua lampu mobil dan kecerdasan Ashley yang meletakkan selimut di atas salju, akhirnya pilot berhasil mendarat. I can't see the landing area in the whiteout conditions. Lights! Everybody turn on your headlights, quick! Yeah, good idea. Does this help? Di saat itulah Ed merasakan kehadiran Teresa. Dia teringat saat dimana Ed pertama kali memeluk Michelle saat Michelle lahir. Sebelum berangkat, Ed melepaskan jaketnya dan memakaikan jaketnya ke Sharon. Sambil berterima kasih, Ed mengatakan bahwa Sharon adalah keajaiban. You're a miracle. Go! Beberapa hari kemudian, Michelle terbangun di rumah sakit setelah operasinya berhasil. Dan film pun berakhir. Michelle kemudian tumbuh dewasa, lulus kuliah, dan menikah. Dan sampai sekarang, Sharon tetap menjadi bagian dari keluarga dan masih berteman dekat dengan Ed. Be proud. Next thing you know, they can everybody start coming from everywhere. But I just want everybody to know how much we appreciate it.